Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastriani dengan NIM 2018231 kelas B, mata kuliah Sosioinformatika. Di sini saya akan membacakan jawaban yang telah saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, Undang-Undang IT memiliki pokok masalah yang diatur. Sebutkan. Undang-Undang IT adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Pertanyaan yang kedua, pelanggaran Undang-Undang IT apa saja yang terkait dengan bidang ITI, sebutkan dan jelaskan. Mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman terdapat pada pasal 27. Mendistribusikan berita bohong dan hoaks kepada masyarakat terkait suku, agama, ras, antar golongan terdapat pada pasal 28. Menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti terdapat pada pasal 29. Yang ketiga, pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik sangat banyak. Jelaskan jenis-jenis pelanggaran dalam kaitannya penggunaan media sosial. Yang pertama, menandai tanpa izin. Tag adalah fitur media sosial berupa menempelkan nama seseorang ke dalam suatu gambar online sehingga namanya muncul di gambar. Biasanya, saat tag ini diklik, pengguna akan langsung diarahkan ke akun media sosial dari orang yang di-tag. Tag tanpa izin dapat dianggap sebagai penyalahgunaan media sosial karena tidak sedikit orang yang tidak suka jika dirinya di-tag karena alasan tertentu. Misalnya jika dirinya di-tag pada gambar berupa iklan atau tidak semestinya dianggap spam, tidak menyukai foto tersebut, dan sebagainya. Jika kamu terbiasa men-tag temanmu di media sosial, ada baiknya meminta izin terlebih dahulu untuk memastikan yang bersangkutan tidak keberatan dirinya di-tag. Selanjutnya, flaming. Flaming adalah praktik mempost komentar tentang orang lain yang sifatnya menghina. Ini biasa berupa melebih-lebihkan kesalahan, menyebarkan informasi yang tidak benar, menghina karakter, dan sebagainya. Flaming biasanya bertujuan untuk memancing keributan dengan target. Yang ketiga, peniruan dan pencurian identitas. Pencurian identitas merupakan salah satu penyalahgunaan media sosial yang paling umum. Ini biasanya dilakukan dengan mengambil identitas seseorang seperti nama, gambar, atau informasi identitas mereka untuk melakukan tindakan yang dikaitkan dengan korban. Untuk peniruan yang dangkal seperti membuat akun media sosial menggunakan fotomu, kamu bisa mengatasinya dengan memberikan komentar yang menyatakan bahwa itu bukan dirimu dan melaporkannya. Untuk peniruan identitas yang lebih serius, kamu mungkin perlu melaporkan ke pihak berwajib. Selanjutnya, cyberbullying. Cyberbullying adalah berbagai aktivitas yang melecehkan yang disengaja dan berulang yang dilakukan melalui penggunaan komputer, HP, serta gadget lainnya. Cyberbullying paling sering dilakukan lewat media sosial. Ungkapan ini paling sering diterapkan pada orang-orang berpengaruh atau mereka yang biasanya dituntut untuk tampil sempurna. Kamu yang menjadi korban cyberbullying bisa menyikapinya dengan melaporkan komentar pada penyedia situs atau pada pihak berwajib jika cyberbullying dirasa sangat berat. Yang terakhir, penyebaran berita hoaks. Media sosial merupakan tempat utama yang kerap dijadikan media penyebaran hoaks atau berita palsu. Berita palsu yang ada di media sosial bisa dengan cepat menyebar dan dipercaya oleh banyak orang. Hoaks ini dapat berupa fitnah kepada seseorang atau berita yang tidak jelas kebenarannya. Agar kamu tidak menjadi salah satu orang yang turut andil menyebarkan hoaks, selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jika informasi berasal dari sumber yang diragukan kredibilitasnya atau tidak jelas asal-usulnya, jangan buru-buru percaya dan membagikannya. Pertanyaan yang terakhir. Jelaskan sejarah pembentukan Undang-Undang IT dan perubahannya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT disahkan. Undang-undang ini sebagai undang-undang yang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi di Indonesia. Kasus Prita Mulyasari muncul di tahun ini, meski memuncak di tahun 2009.
Selain kasus Prita, muncul juga kasus Iwan Plieng dan Erik J. Ardiansya. Judicial review diajukan oleh Narlis Wandi Piliang alias Iwan Piliang dengan putusan MK nomor 50 SP Undang-Undang underscore angka Romawi 4 garing 2008. Yang kedua, kasus Prita Mulyasari pada Judicial Review di MK 2 pada tahun 2009. Ramai dukungan publik muncul, koin untuk Prita. Kasus siswa Nur Arafa. Judicial Review di MK diajukan oleh Edi Cahyono, PBHI, Aji, dan lain-lain dengan putusan nomor 2 PPU underscore 7 angka Romawi 7/2009. Kasus lain dan judicial review di MK 3 2010. Kasus mahasiswa Muhammad Wahyu Muharram dan kasus Dr. Ira Simatupang. Judicial review MK dilakukan oleh Anggara SH dan kawan-kawan dengan putusan MK nomor 5/PUU underscore angka Romawi 8/2010. Selanjutnya, rencana revisi pada tahun 2012. Pemerintah SBY berencana untuk melakukan revisi Undang-Undang IT, namun belum terwujud dengan menyampaikannya ke DPR. Kasus penyanyi Bondan Prakosa Sandi Hartono, Guru Heri Bertus Johan, Julisius Kalame, tahun 2011. Kasus Alexandra A.A. Musni Umaryani K. Ventaresti Mustika Tahir Beni Handoko pada tahun 2012 dan kasus lainnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Yang terakhir, revisi terrealisasi pada tahun 2016. Presiden Jokowi pada Selasa 22 Desember tahun 2015 melalui surat bernomor R79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 resmi mengajukan revisi Undang-Undang IT ke DPR. Judicial review ke MK oleh Setia Novanto menghasilkan putusan MK nomor 20/PUU underscore angka Romawi 14/2016. Komisi 1 membentuk panja dan masuk rapat paripurna DPR atau pengambilan keputusan tingkat 2 tanggal 27 Oktober 2016 sehingga menjadi undang-undang, yang dimana Undang-Undang IT resmi berlaku pada tanggal 28 November 2016. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.